Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita, kemudian kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan, dimulai dari salat sunnah qabliyah subuh, di mana salat sunnah qabliyah subuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa salat subuh, salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga tunjukkan kita agar melaksanakan salah satu daripada perintahnya, yakni salat subuh secara berjamaah. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala juga tunjukkan kita atau berikan hidayah kepada kita untuk melaksanakan salah satu syiar agama kita, yakni majlis taklim, di mana majlis taklim ataupun talabul ilm merupakan salah satu daripada kewajiban kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya wajib kepada siapa? Kepada muslim laki-laki dan perempuan. Kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, kita berharap ini menjadi tanda bahwa hari kita pada hari ini merupakan hari-hari yang baik. Dan tentunya juga kita berharap setiap amal soleh yang kita kerjakan itu dinilai ibadah, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima, yang kelak akan menjadi pemberat bagi timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin menggunakan waktunya kira-kira dalam 30 menit ya, 20 sampai 30 menit ke depan untuk mengkaji ayat demi ayat di dalam kitab ataupun di dalam Al-Quran menggunakan tafsir kitab Jalalain, yang insyaAllah nantinya akan kita mulakan mengkaji surat Al-Fatihah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sedikit mengenal siapa pengarang
dan penyusun daripada kitab Tafsir Jalalain ini. Kitab Tafsir Jalalain dikarang dan disusun oleh dua imam bernama Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kedua-duanya berasal dari Mesir. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli lahir pada tahun 789 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 864 Hijriah. Yang kalau kita hitung-hitung umur beliau, dari beliau lahir sampai dengan wafat, itu kurang lebih 73 tahun. Sedangkan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu lahir pada tahun 849 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 913 Hijriah, yang kalau kita hitung jumlah umur beliau kurang lebih 64 tahun. Pada saat penulisan, pada saat beliau Imam Jalaluddin Al-Mahalli mulai menulis, beliau tidak memulainya dari surat Al-Fatihah, tetapi beliau menulis kitab Tafsir Jalalain ini dimulai dari pertengahan Al-Quran, yakni surat Al-Kahfi. Kemudian disambung sampai dengan berakhir Al-Quran, yakni surat An-Nas. Nah, setelah dari surat An-Nas, baru kemudian beliau memulai menulis kembali dari awal Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah. Belum sempat beliau melanjutkan ke surat-surat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memanggil beliau. Hingga akhirnya penulisan itu diambil alih oleh murid beliau langsung bernama Jalal juga, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini dua ulama yang paling terkenal di zamannya. Yang sering kita dengar namanya itu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu jarang-jarang kita dengar. Yang paling terkenal karena memang Imam Jalaluddin As-Suyuti karyanya itu, tulisannya itu lebih banyak daripada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, penulisan Tafsir Jalalain ini kemudian diambil alih oleh murid beliau bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau melanjutkan tulisan itu dari surat Al-Baqarah sampai dengan surat pertengahan sebelum surat Al-Isra, sebelum surat Al-Kahfi, ini surat Al-Isra. Nah, oleh karena yang menulis kitab Tafsir Jalalain ini adalah dua ulama yang bernama Jalal, sehingga kitab tafsirnya dinamakan atau disebut dengan nama Tafsir Jalalain. Dua kitab tafsir yang ditulis oleh dua imam yang bernama Jalal. Nah, dalam bahasa Arab itu tidak dihilangkan kata mufradnya, kata tunggalnya, melainkan akan ditambah ya dan nun di akhirnya. Masjid tetap namanya masjid. Nah, dalam bahasa Arab tetap namanya masjid, tinggal ditambahkan ya sama nun menjadi masjidain. Apalagi baitun artinya rumah, baitain. Kurang lebih seperti itu perubahan yang terjadi ketika ada dua nama yang akan disebut dalam tata atau susunan kata bahasa Arab. Nah, berbeda halnya kalau kita bahasa Indonesia, kan kita biasa kalau mau menyebut dua orang kita akan sebut dua-duanya biasanya. Itulah sedikit histori ataupun biodata penulis kitab Tafsir Jalalain. Kita mulakan dengan mengkaji surat Al-Fatihah.
Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Ya. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, kemudian akhirnya ayat yang ke-7 adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi bismillah itu termasuk ya dalam mazhab Syafi'i. Kemudian di dalam segi riwayat bacaan riwayat Hafs an Asim, bismillah itu termasuk daripada ayat daripada surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama daripada surat Al-Fatihah. Sehingga ayat yang terakhirnya dalam mazhab Syafi'i seharusnya itu tidak dibaca waqaf, melainkan disambung ya, seharusnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, karena dia satu ayat sempurna. Satu ayat sempurna. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam segi riwayat perbacaan pun juga seperti itu. Riwayat Hafs an Asim yang sehari-hari kita gunakan, itu juga tidak dibaca waqaf pada saat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Karena kita memasukkan bismillah itu sebagai ayat yang pertama. Namun ada sebagian pendapat, ada sebagian ulama juga berpendapat bahwa bismillah itu tidak termasuk daripada surat Al-Fatihah, melainkan bismillah itu sebagai pembuka untuk setiap surat. Sebagai pembuka setiap kita ingin membaca surat. Ketika kita ingin membaca surat An-Nas, sebelum itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ingin membaca surat Al-Falaq, sebelum itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena bismillah tidak termasuk daripada Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, maka ayat yang ke-6 dan yang ke-7-nya adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari kepada orang tua kita, kepada orang-orang dekat kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Belum lagi ketika kita ingin supaya urusan kita dimudahkan, kita baca surat Al-Fatihah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan Al-Fatihatu lima quri'alah. Al-Fatihah itu tergantung untuk apa dia dibaca, untuk apa dia diniatkan. Kalau dia diniatkan untuk urusannya dimudahkan, maka insya Allah akan dimudahkan. Kalau agar supaya lulus umpamanya, insya Allah akan diberikan kelulusan dan seterusnya. Itu surat Al-Fatihah. Disebut sab'ul mathani, 7 ayat yang sering diulang-ulang. Kemudian bahkan Al-Fatihah juga termasuk daripada salah satu rukunnya di dalam sholat kita. Termasuk daripada rukun qauli di dalam sholat kita. Ada 2 rukun qauli, ada 2 bacaan di dalam Al-Quran yang termasuk daripada rukun qauli. Rukun qauli itu yang diucapkan di dalam sholat. Nah, karena rukun, maka dia harus dibaca. Tidak sah sholat kita kalau kita tidak membacanya. Di antara rukun qauli adalah yang pertama takbiratul ihram. Bacaan takbir kita itu termasuk daripada rukun qauli. Allahu Akbar, itu rukun qauli namanya.
Juga Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca sampai selesai, itu juga namanya rukun qauli. Adapun bacaan-bacaan di dalam salat kita yang lainnya tidak termasuk rukun qauli. Kita baca tasbih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, bukan rukun qauli. Apa namanya? Sunnah hayat. Dalam salat namanya sunnah hayat. Artinya kalau tidak dibaca pun salat kita tetap sah. Bacaan doa di dalam duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni, juga termasuk sunnah hayat, bukan rukun qauli. Subhana rabbiyal a'la, itu juga bukan termasuk rukun qauli. Yang termasuk rukun qauli hanya dua saja, yaitu bacaan takbiratul ihram, kemudian bacaan surat Al-Fatihah. Takbiratul ihram berbeda dengan takbiratul intiqal. Takbiratul ihram memang harus dibaca, harus dibaca, dan setidaknya saat membaca takbiratul ihram itu bisa didengarkan oleh telinga kita sendiri, dia tidak asal bisik-bisik, tapi Allahu Akbar jelas bisa didengarkan oleh telinga kita. Karena pada saat kita takbiratul ihram itu kita membuka sholat kita. Namanya kita membuka ya harus pas, harus pas. Tidak bisa disambil-sambilkan. Hatinya belum tenang, masih nyambil kepikirannya belum tenang, pikirannya masih di luar kesana kemari, mikir ini mikir itu, disambilkan sehingga perhatian dia kepada takbiratul ihram itu kurang. Nah, terkait dengan surat Al-Fatihah juga termasuk rukun qauli. Nabi kita bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Bahkan ya, ulama Syafi'iyah, ulama yang bermadzhab Syafi'i itu memberikan syarat ketika kita ingin membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat kita. Jadi kita saat baca surat Al-Fatihah pun juga harus teliti. Maka para ulama yang bermadzhab Syafi'i itu memberikan syarat saat kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat kita. Setidaknya ada 3 syarat. Ini harus dilakukan pada saat kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat kita. Syarat yang pertama, huruf demi hurufnya harus dibaca jelas. Jangan sampai hurufnya tertukar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin harusnya ya kan Pak? Ain ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau pakai hamzah salah. Yang lebih salah lagi, yang lebih keliru lagi kalau sampai nga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu lebih salah lagi. Ya. Lebih salah lagi. Ini harus teliti. Jangan sampai ainnya, hurufnya tertukar. Karena akan fatal artinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin itu artinya semesta alam. Tapi alhamdulillahi rabbil alamin pakai hamzah itu artinya semesta penyakit. Sangat jauh bedanya. Alam dengan alam itu beda. Alam artinya penyakit. Alam itu alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim pakai ha. Rahim artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau terganti Ar-Rahmanir-Rahim, Rahim pakai kha, suara siulan artinya. Sangat jauh perbedaan. Itu makanya
ulama yang bermadhab Syafi'i, ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i itu mensyaratkan, salah satu syaratnya adalah huruf demi hurufnya harus dibaca jelas, harus dibaca sesuai. Sukunnya juga jangan sampai berqalqalah. Alhamdulillahi alham harusnya jelas kan? Alham bukan alham. Ya. Sukunya harus dibaca jelas. Kemudian tasydid yang ada di surat Al-Fatihah juga harus dibaca jelas. Alhamdulillahi rabbil, tasydid di situ dibaca jelas. Rabbil alamin, ar-rahman, ra di situ tasydid, ar-rahmanir rahim, bukan ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim. Ya. Ar-rahman harus dibaca jelas tasydidnya. Nah, kemudian juga harus dibaca tertib ya. Tertib berurutan ayat demi ayatnya. Kalau dia membaca dari belakang tidak tertib, walaupun sempurna surat Al-Fatihahnya, tetap tidak dibaca, tetap tidak dianggap, tidak sah salatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca dari belakang, enggak tertib, tidak sah salatnya walaupun sempurna bacaan surat Al-Fatihahnya. Juga harus dibaca mualat, berturut-turut selesai baca satu ayat yang pertama, baru kemudian langsung dibaca surat yang ayat yang berikutnya. Terus tidak boleh diselingi dengan zikir yang lain, apalagi dengan khayalan yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin, begitu selesai alamin, ingat sana sini ada yang ketinggalan, entah itu kuncinya kah, atau motornya lupa dikunci setangnya kah. Ingat macam-macam, baru kemudian dia membaca ayat yang berikutnya, Maliki yaumiddin. Tidak bisa, harus dibaca mualat berturut-turut. Itu terkait dengan kelebihan ataupun surat Al-Fatihah saat kita ingin membacanya. Syarat-syarat yang harus kita penuhi saat membaca surat Al-Fatihah di dalam surat kita. Baik, kita mulakan langsung dengan ayat yang pertama. 5 menit lagi. Apa-apa di pertemuan kita pertama ini mungkin bisa kita sampaikan terkait dengan kelebihan atau manfaat serta keutamaan daripada surat Al-Fatihah. Insyaallah akan kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya terkait dengan tafsirnya. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita membaca ayat yang pertama, sebelum kita membaca surat Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, maka ulama tafsir memberikan saran agar mentakdirkan kata kulu di awalnya. Kulu, mentakdirkan kata kulu di awalnya. Kulu itu artinya ucapkanlah oleh kalian, katakanlah oleh kalian. Jadi kita seakan-akan saat kita ingin membaca surat Al-Fatihah itu seakan-akan Allah memerintahkan kita untuk membacanya. Bacalah oleh kalian wahai hambaku. Kenapa demikian? Karena surat Al-Fatihah itu adalah surat yang ucapan demi ucapannya secara keseluruhan kan Al-Quran itu adalah kalamullah, termasuk daripada surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu kalamullah tapi sudah dihadiahkan kepada kita umatnya, ya. Sehingga ketika kita akan membacanya seakan-akan kita diperintahkan oleh Allah untuk membacanya, ya. Itu satu. Yang kedua, di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Mungkinkah Allah menyembah dan meminta tolong kepada kita? Tidak mungkin, ya. Layakkah kiranya Allah menyembah dan meminta pertolongan kepada kita? Tidak layak. Jadi yang cocok mengucapkan seperti itu siapa? Kita umatnya, kita hambanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka oleh karena itulah ketika kita akan membaca surat Al-Fatihah, kita oleh para ulama tafsir diperintahkan agar mengkira-kirakan seakan-akan Allah memerintahkan kita untuk membacanya. Qulu, bacalah olehmu wahai hamba-hambaku, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Seterusnya sampai dengan ayat yang terakhir. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi jumlatun khabariyatun. Alhamdulillah atau alhamdulillahi itu jumlah khabariyah. Di dalam kitab tafsir Jalalain ini disebutkan alhamdulillah itu adalah informasi atau kalimat informasi, kalimat pemberitahuan bahwasanya yang berhak dipuji ataupun bagaimanapun segala bentuk pujian itu hanya milik Allah. Qusida biha ats-tsana'u 'ala Allah bimagmumiha. Yang dimaksud dengan alhamdulillah adalah memuji Allah dengan segala bentuk pujiannya. Ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik bagi semua pujian daripada makhluknya. Jadi pujian-pujian yang diucapkan oleh hamba-hambanya, oleh makhluknya, semua itu diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw mustahaqqun ayyahmaduhu, atau dialah Allah yang berhak mereka puji. Yang berhak mereka puji. Jadi yang berhak kita puji, yang berhak kita puji itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alamun 'alal ma'budi bihaqqin. Dan Allah itu alam, nama, zat. 'Alal ma'budi bihaqqin, yang berhak untuk disembah dengan betul-betul. Wallahu alamun 'alal ma'budi bihaqqin. Dan Allah itu adalah zat atau alam atau nama yang berhak untuk disembah dengan sebaik-baiknya. Rabbil alamin, artinya Rabb semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Artinya Maliku Jami'il Khalqi. Allah itu adalah Rabb Jami'il Khalqi, Maliku Jami'il Khalqi, pemilik atau raja sekalian makhluk. Minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Malik atau rajanya manusia, rajanya jin, rajanya malaikat, rajanya segala bentuk makhluk yang melata di bumi dan yang lainnya. Maka oleh karena Allah Subhanahu wa taala itu Malikun, raja, maka dia berhak mengatur segalanya. Dialah yang mengatur segalanya. Dia memberikan rezeki, dia menghidupkan, dia mematikan. Wa kullu minha
yutlaqu alaihi alam. Dan semua nama-nama yang disebutkan tadi termasuk alam, adalah alamnya. Jadi manusia, jin, kemudian malaikat, kemudian binatang melata, makhluk yang melata, dan yang lainnya, yang lain dan yang tidak disebutkan, itu semua itu termasuk alam. Sehingga ada yang mengatakan ada namanya alam manusia, ada namanya alam jin, dan yang lainnya. Dan biasa di dalam susunan kata bahasa Arab, kalau kata ketika kita ingin jadikan dia jamak, maka tinggal kita masukkan alif, ya dan nun di akhirnya. Alam, ketika kita ingin jadikan dia jamak, tinggal ditambahkan ya dan nun di akhirnya. Alam menjadi alamin, seperti itu. Kemudian wa huwa minal alamati li'annahu alamatun ala mujidihi. Dan alam itu menjadi tanda bahwasanya ada zat yang mengadakannya. Dan dia alam semesta ini menjadi tanda bahwasanya ada zat yang mengadakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya alam semesta ini ya karena ada yang mengadakan, dan tidak ada lain yang mengadakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin kajian kita pada subuh hari ini sudah 30 menit berjalan. InsyaAllah akan kita lanjutkan nanti di pertemuan kita berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup dan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.